Assalamualaikum, Mas Satrio. Melalui surat ini Arini ingin meminta maaf. Maaf karena belum bisa menjadi istri yang baik. Maaf sudah menjadi istri yang tidak bisa menyenangkan hati suaminya. Hingga kamu pun memutuskan untuk bercerai denganku. Mas, aku sangat mencintaimu. Meskipun aku tahu kamu tidak pernah mencintaiku, tapi percayalah mencintaimu seorang diri sudah membuat aku senang. Aku selalu berusaha untuk membuat kamu mampu mencintaiku, tapi rasanya percuma. Kamu tidak akan pernah bisa. Tapi, tidak apa-apa. Melihat kamu bahagia saja, aku sudah senang. Mas, apakah kamu tahu? Di saat aku merasa yakin Allah akan melunakkan hatimu dan mau menerimaku, tiba-tiba keyakinan itu runtuh tatkala aku tahu jika aku sakit parah. Aku tidak bisa lagi hidup lebih lama dengan MU. Aku tidak bisa membesarkan Rania sama-sama. Maka dari itu, aku memutuskan untuk membuat kesepakatan ini. Berdalih kesepakatan sebelum bercerai. Nyatanya bukan itu tujuanku. Lalu untuk apa? Tentunya aku ingin kamu terbiasa merawat anak kita. Agar Mas tahu bagaimana cara merawatnya. Dan satu hal lagi, alasan kenapa aku meminta kamu untuk memperlakukan aku layaknya sepasang kekasih yang tengah dimabuk asmara adalah agar ketika aku tiada nanti, aku bisa tahu seperti inilah rasanya dicintai oleh pasangan meskipun hanya keterpaksaan. Meski hanya pura-pura semata. Mungkin saat Mas membaca surat ini, aku sudah tiada. Tolong maafkan aku, jaga anak kita dengan baik. Aku mencintaimu. Jika di dunia ini kita tidak bisa saling mencintai, maka aku berharap kelak kamu tetap jadi pasanganku. Sekali lagi aku minta maaf. Maaf sudah membuat kamu kecewa, maaf sudah membuat hubungan MU dengan wanita yang kamu cintai berantakan. Maaf. Tertanda, istrimu, Arini. Satrio langsung ambruk setelah membaca surat yang ditinggalkan Arini. Dadanya terasa begitu sakit. Seketika ia merasa menjadi seorang suami yang bodoh, menyia-nyiakan wanita sebaik Arini. Lalu pikirannya tertuju pada 3 hari lalu saat sang istri menghembuskan napas terakhirnya. Tepat dalam pelukannya. Mas, jika aku tiada nanti, aku titip Rania, tolong jaga dan rawat dia dengan baik, Arini berucap pada sang suami di tengah rasa sakit yang melanda. Satrio menggeleng cepat. Pria 30 tahun itu menangis seraya terus menciumi tangan Arini yang ada di genggamannya. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Arini. Kamu pasti akan sembuh. Arini sudah tidak kuat, Mas. Rasanya sakit, sakit sekali, timpal Arini dengan derai air mata. Satrio semakin tidak bisa mengendalikan perasaannya. Terlebih ia teramat menyesal karena terlambat menyadari. Menyadari jika selama ini Arini tengah sakit. Namun, penyesalan terbesarnya adalah jika ia terlambat menyadari jika dirinya sudah jatuh cinta pada sang istri, Arini. Istri yang begitu tulus mencintainya, istri yang begitu tulus melayaninya meskipun tidak pernah ia perlakukan dengan sangat baik. Bisa jadi, Satrio tidak pernah menganggap Arini sebagai istrinya. Tidak pernah menganggap Arini ada. Pernikahan mereka terjadi karena sebuah perjodohan. Padahal saat itu Satrio tengah berpacaran dengan rekan kerjanya. Satrio marah, sebagai bentuk kemarahannya ia tidak pernah memperlihatkan Arini dengan baik. Bahkan anak yang lahir di tengah-tengah hubungan mereka begitu disesali oleh Satrio. Ia tidak ingin memiliki anak dari wanita yang sama sekali tidak ia cintai. Satrio bahkan mengutuk dirinya sendiri karena pernah tidur bersama Arini hingga Arini hamil.
Arini, tolong bertahanlah demi aku, demi Rania. Kamu harus kuat, tidak kasihankah dirimu pada Rania? Dia masih kecil, dia masih membutuhkan kamu. Satrio terus saja memberikan sugesti pada Arini agar ia bisa bertahan. Meski itu tidak mungkin, tapi Satrio yakin akan sebuah keajaiban. Arini tersenyum, meskipun bibirnya terlihat pucat tapi senyuman itu masih terlihat cantik di mata Satrio lagi. Ia merasa menyesal karena terlambat mengakuinya. Aku yakin kamu bisa merawat Rania. Bukankah selama 30 hari kamu sudah belajar cara merawatnya? Maka lakukan hal demikian selepas aku tiada. Tidak. Jangan bicara seperti itu, Arini. Mas tidak mau kehilanganmu. Mas mencintaimu. Maaf jika Mas terlambat menyadarinya. Tolong bertahan dan kita mulai lagi dari nol, kita perbaiki pernikahan kita. Terima kasih sudah mencintaiku, Mas. Arini senang dengarnya. Arini pun sangat mencintaimu. Dari pertama kita bertemu sampai sekarang aku masih sangat mencintaimu. Arini dan Satrio pun mereka menangis. Mereka sama-sama merayakan kebahagiaan. Kebahagiaan jika ternyata mereka saling mencintai. Satrio lalu memeluk erat Arini. Arini tersenyum. Hingga dalam pelukan erat itu Arini menghembuskan napas terakhirnya. Dia meninggal dunia. Satrio menyadari jika sang istri kini sudah tak bernyawa lagi. Ia hanya bisa menangis penuh penyesalan. Arini,